Oke, ya, ini adalah materi pertama untuk dasar komputer grafik ya. Di materi pertama ini kita akan lihat ya. Ini yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama pengenalan grafik vektor ya. Terus dasar PyCairo, kemudian membuat pixel grid di PyCairo ya. Ada 3 materi besar. Nanti di videonya akan saya pecah menjadi 3 bagian ya. Untuk setiap video mungkin durasinya 10 atau 15 menit gitu ya. Kemudian kalian bisa pelajari. Jadi setiap video kalian bisa break, nggak perlu terus-terusan gitu ya supaya nggak capek. Pengenalan pertama tentang bagian pertama tentang pengenalan grafik vektor. Ya, grafik vektor itu apa? Jadi ketika kalian melihat tampilan di layar monitor kalian ya saat ini, itu sebenarnya setiap gambar atau uh, setiap objek yang ada di layar monitor itu bisa direpresentasikan dengan 2 cara ya. Yang pertama direpresentasikan sebagai pixel dan yang kedua direpresentasikan sebagai vektor ya. Apa bedanya? Kita lihat ya. Nah, yang pertama pixel ya direpresentasikan sebagai pixel. Jadi yang kalian lihat di layar monitor bagaimana ketika dia direpresentasikan sebagai pixel. Nah, citra pixel atau saya sebut nanti sebagai citra pixelnya. Nah, uh, citra pixel setiap gambar ini ya di setiap titiknya itu diwakili oleh single color ya. Ada satu pixel di mana dia punya satu warna saja. Ya, nggak bisa satu pixel itu sebagian biru, sebagian merah itu nggak bisa ya. Satu pixel hanya satu warna. Nah, pixel-pixel itu tersusun sedemikian rupa sehingga dia membentuk satu citra atau satu gambar yang saat ini kalian lihat gitu ya. Nah, umumnya warna pada satu pixel itu merupakan campuran dari warna merah, ya, red, warna hijau, green, atau warna biru, ya, campurannya begitu, ya. Jadi kalau misalnya uh, merahnya penuh, ya, terus green dan blue-nya itu 0 gitu ya, merahnya misalkan 255, ya, itu apa intensitas ya, intensitas merahnya 255, kemudian green-nya 0 dan blue-nya 0, maka dia akan menghasilkan atau nampak di layar sebagai warna merah. Ya, ketika warna merahnya 0, intensitasnya 0, green-nya 0 dan blue-nya 0, maka yang nampak pada layar pixel itu berwarna hitam gitu ya. Ketika semuanya 255, red 255, green 255 dan blue 255, maka di layar akan nampak warna putih ya. Mungkin seperti ini ya, putih gitu ya. Nah, ukuran citra pixel itu adalah panjangnya ya, panjangnya dikali lebar. Ya, panjang dikali lebar. Semua dalam satuan pixel. Jadi kalau kita dengar oh ukuran citranya 640 kali 480, itu artinya dia bisa menyimpan 640 ya, 640 panjang dan 480 lebar gitu. Pixel ya, dalam pixel gitu ya. Baik. Uh, Citra ini ya, citra pixel ini kita bisa resize ya, kita bisa perkecil atau kita istilahkan dengan scale down begitu. Tapi ketika dilakukan scale down maka banyak detail-detail yang hilang ya. Karena apa? Karena dimampatkan. Jadi akan ada bagian-bagian pixel yang akan ada pixel-pixel yang dihilangkan sehingga ukurannya bisa lebih kecil. Demikian juga kalau kita melakukan pembesaran ya, pembesaran dari kecil dijadikan besar, maka akan ada bagian-bagian yang ada pixel yang ditambahkan pada citra itu. Nah, bagaimana menambahkan pixel? Ya, dengan menggunakan perkiraan. Oh, diperkirakan di bagian sini warnanya biru gitu ya. Diperkirakan di bagian sini ditambahkan warna putih atau warna merah dan seterusnya. Ya, sehingga gambarnya besar tapi tetap detail detail-detail yang hilang gitu ya karena apa? Ada penambahan pixel yang hanya diperkirakan gitu. Ya, istilahnya gambarnya pecah gitu ya. Nah, demikian juga ya kalau misalnya kita menambahkan teks gitu misalnya pada satu citra, maka di bagian bawah ya, di bagian tempat teks ini dituliskan, maka akan tertimpa dengan warna pada teks ini, ya, tertimpa dengan warna biru, sehingga kita nggak bisa mendapatkan kembali apa warna latar belakang di
di balik itu ya. Jadi sekali udah ditimpa ya sudah ya, kita nggak bisa ambil gitu ya, nggak bisa angkat teksnya untuk mendapatkan warna di belakangnya gitu. Kalau kalian lihat loh, kalau pakai Photoshop kok bisa? Ya karena Photoshop menggunakan konsep layer gitu ya. Nanti setelah citra itu menjadi citra pixel misalnya PNG atau JPG, ya sudah semua semua latar belakang yang sudah ditimpa dengan teks atau dengan objek lain itu akan hilang gitu ya. Jadi apa warna asli di belakangnya itu nggak bisa didapatkan gitu ya. Itu citra pixel ya. Nah, sekarang bagaimana dengan grafik vektor ya? Nah, grafik vektor ini unik ya karena grafik vektor tidak menyimpan satu persatu warna pixel di setiap lokasi ya. Kalau citra pixel tadi setiap titik ya, setiap pixel itu informasi warnanya apa itu disimpan ya. Jadi di titik atas itu warna merahnya berapa, warna intensitasnya, intensitas merah berapa, biru berapa, RGB RGB red green blue berapa itu tersimpan ya. Di sebelahnya lagi warna pixelnya disimpan lagi ya, di sebelahnya lagi tersimpan lagi. Jadi setiap posisi atau setiap lokasi pixel itu ada informasi warna yang disimpan. Nah, grafik vektor tidak demikian. Yang disimpan dalam sebuah grafik vektor adalah instruksi untuk membuat shape tertentu ya, instruksi untuk membuat bentuk tertentu ya. Sebagai contoh misalnya file SVG ya, file SVG atau Scalable Vector Graphics ini adalah satu jenis file yang didasarkan dengan format XML ya, Extensible Markup Language, dan kita bisa tampilkan di browser gitu ya. Kalau ada file SVG, kita bisa load di browser, kemudian browsernya bisa menampilkan file atau menampilkan gambar yang di file SVG tersebut. Ya, file SVG isinya seperti apa? Nah, ini contohnya. Ya, SVG, file isi dari SVG itu teks biasa ya, dalam bentuk teks. Nah, SVG width didefinisikan width 300, height 300. Artinya citra ini berisi atau citra ini ukurannya adalah 300 kali 300 ya. 300 kali 300. Ada 300 pixel panjang dan ada 300 pixel lebar ya, didefinisikan ukurannya. Ya. Kemudian di sini diberikan perintah untuk menggambar lingkaran circle ya, stroke-nya green, kemudian fill-nya dengan warna yellow, kemudian posisinya di 50,50 gitu. Kemudian jari-jarinya 40, maka terbentuklah warna atau circle seperti ini. Ya, kalian perhatikan sekali lagi tidak ada informasi tentang pixel di setiap titiknya. Informasinya berupa perintah ya. Kemudian misalnya rectangle gitu ya, 120 ini di posisi 100, x-nya 100, kemudian y-nya 20 di sini ya. Lalu panjang atau round RX ya, round X itu artinya nanti ujungnya, sudutnya itu dalam bentuk round seperti ini, 20, kemudian width dan height-nya 150. Ini ke sini 150, ke sini 150. Kemudian diberi instruksi lagi, stylenya red, stroke break, dan seterusnya. Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah satu file SVG, ya, di mana file SVG ini berisi instruksi untuk menggambar satu citra. Ya, nah ini tentu berbeda dengan file yang file citra pixel tadi, ya. Karena citra pixel menyimpan informasi pixel, sedangkan citra grafik vektor, ya, grafik vektor itu menyimpan instruksi, ya. Karena menyimpan instruksi, maka ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan dengan citra pixel, gitu, ya. Citra pixel. Bayangkan kalau kita mau membuat citra pixel, ya, ukurannya 3000 kali 3000, ya 3000 kali 3000, maka di setiap titiknya itu harus disimpan informasi warnanya. Di setiap titik yang pertama sampai yang ujung kanan bawah itu disimpan semua. Sedangkan kalau untuk SVG nyimpannya cukup width 3000, height 3000 gitu. Ya. Nah, untuk menampilkan file SVG ke layar ya, itu diistilahkan dengan rendering gitu. Ya, jadi browser yang menampilkan SVG itu browsernya harus bisa merender ya, bisa merender file SVG kemudian ditampilkan hasilnya. Ya. Nah, keuntungannya apa grafik vektor? Yang pertama, resolution independent ya. Dapat ditampilkan, dapat dirender di semua resolusi. Ya, misalkan di smartphone gitu ya. Smartphone tuh ukuran layarnya kecil ya. Kemudian ditampilkan file SVG. Nah, itu file SVG-nya
nggak ada masalah gitu ya, bisa ditampilkan walaupun resolusinya kecil ya, atau ditampilkan di layar komputer gitu ya, tetap bisa ya, resolusi independen. Kemudian grafiknya dapat di zoom tanpa kehilangan detail bentuknya. Nah, grafik vektor itu bisa kita zoom ya. Tadi kalau kita pakai citra pixel ya, kita lakukan zoom, maka hasilnya gambarnya pecah gitu ya. Kenapa? Karena pixelnya diperbesar begitu ya. Pikselnya diperbesar. Tapi kalau grafik vektor itu di zoom, ya perintahnya tinggal di gambar ulang, di render ulang gitu ya. Jadi tidak ada detail yang hilang dalam grafik vektor ketika kita melakukan zoom ya. Umumnya berupa teks ya, sehingga string di dalam citra pixel itu bisa dicari gitu ya, bisa di search. Hal ini nggak bisa kita lakukan ketika kita menggunakan grafik vektor ya. Kita grafik pixel ya. Kita nggak, kalau ada grafik pixel kemudian kita menambahkan teks di dalamnya, kita nggak bisa cari ya. Teks itu apa, itu kita nggak bisa cari ya. Kenapa? Karena informasi yang disimpan dalam bentuk pixel ya. Kemudian kita dapat dengan mudah mengedit item ya. Untuk grafik vektor ini kita bisa nambah, ngurangi, ngubah warna gitu ya dengan mudah dan cepat ya. Kemudian ukurannya relatif kecil ya dibandingkan citra pixel ya. Nah, contoh-contoh grafik vektor apa saja ya. Nah, contohnya file PDF ya. Jadi kalau misalnya file PowerPoint ini ya, file PowerPoint ini saya save sebagai PDF, maka saya menyimpan file PowerPoint ini ke dalam grafik vektor ya, ke dalam grafik vektor, sehingga kita bisa lakukan misalnya pencarian teks gitu ya. Kita bisa tampilkan di software yang bisa melakukan render untuk PDF ya. Sekarang hampir banyak sekali ya software yang bisa melakukan render untuk file PDF ya. Yang pertama tentu Adobe ya, ini punyanya formatnya Adobe, format yang dibuat oleh Adobe. Kemudian misalnya pakai browser, browser juga sudah bisa merender file PDF ya. Jadi file PDF-nya bisa ditampilkan di browser. Kemudian untuk grafik ya, kalau PDF itu teks ya, teks dan grafik gitu ya. Kalau untuk grafik aja biasanya pakai SVG ya, Scalable Vector Graphic. Ini standar untuk menyimpan grafik vektor ya. Kemudian PostScript ini punyanya Adobe juga, EPS, kemudian ada XPS. Nah, ini punyanya Microsoft ya. Jadi file-filenya Microsoft misalnya Word atau PowerPoint ya, itu bisa kita simpan dalam format XPS gitu ya. Nah, itu adalah pengenalan untuk grafik vektor ya. Jadi ada dua, citra pixel dan grafik vektor ya. Citra pixel itu menyimpan setiap pixel ya, menyimpan informasi setiap pixel ya, misalnya dalam format PNG, dalam format JPG gitu ya. Nah, itu adalah citra yang disimpan dalam format citra pixel ya. Tentu PNG dan JPG itu melakukan teknik kompresi ya, supaya ukuran filenya kecil ya, tidak terlalu besar gitu. Karena kalau kita simpan di setiap informasi warna pixelnya kita simpan, tentu ukuran filenya akan semakin besar. Nah, JPG dan PNG itu melakukan teknik kompresi supaya ukurannya kecil ya. Ketika ditampilkan di layar, itu semua di uncompress ya, di uncompress dengan menggunakan metode atau aturan tertentu. Sedangkan grafik vektor itu melakukan penyimpanan dalam bentuk instruksi begitu ya. Baik, untuk materi di awal ini sampai di sini. Silakan nanti dilanjutkan untuk materi berikutnya ya.